Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agita Suryani dengan NPM 20020035, Prodi Pendidikan Sejarah 20B, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah sejarah, yaitu tentang salah satu kota yang tumbuh dan berkembang pada zaman kolonial Belanda. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Belanda sendiri meninggalkan sejumlah warisan di bekas jajahannya. Salah satunya adalah di beberapa kota lengkap dengan tata rias ruangnya. Berikut salah satu kota yang tumbuh dan berkembang pada masa kolonial, yaitu Batavia. Batavia merupakan salah satu kota pelabuhan terpenting di era kolonial. Eksistensi orang Belanda di Jakarta membawa berbagai perubahan ekologi, baik secara infrastruktur, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kota Batavia, atau yang pada hari ini kita sebut dengan Jakarta, itu sebenarnya merupakan pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa. 500 tahun yang lalu, kota Sunda Kelapa merupakan bandar terbesar di daerah Sunda, yaitu di wilayah barat Pulau Jawa. Sunda Kelapa mulai menarik perhatian orang Eropa lain melalui Jan Huygens van Linthosen, yaitu seorang pelaut Belanda yang menemukan rahasia-rahasia perdagangan dan navigasi bangsa Portugis. Pada abad ke-16, Linthosen telah mengemparkan seluruh Eropa dengan mengungkapkan informasi-informasi rahasia yang sangat dirahasiakan tentang keberadaan Kepulauan Nusantara. Sebuah wilayah menjauh dari daratan Eropa telah mampu menarik berbagai bangsa lain di dunia untuk datang dan melakukan hubungan kerjasama di bidang perdagangan. Saat pemimpin pertama Belanda, Cornelis de Houtman, menginjakkan kaki di Jakarta pada 13 November 1596, dilaporkan bahwa Banten merupakan pelabuhan besar dan selalu ramai didatangi oleh berbagai pendatang. Orang Belanda sendiri baru diizinkan untuk berdagang pada tahun 1617 di atas sebidang tanah di sebelah timur Sungai Ciliwung yang berdekatan dengan perkampungan Cina. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Mei 1619, terjadi pertempuran antara VOC dengan Kerajaan Banten yang berujung pada keluarnya Belanda sebagai pemenang di akhir cerita. Dengan demikianlah dimulailah awal kekuasaan VOC di Batavia. Setelah Belanda berhasil menaklukkan Jayakarta, kota ini oleh Belanda dihancurkan dan namanya diganti menjadi Batavia. Di atas reruntuhan kota tersebut dibangunlah sebuah kota dengan pola dan tata letak meniru kota di negeri Belanda. Rancangan kota tersebut membentuk sebuah fortaleza berbentuk kota di mana bagian depan dari benteng digali parit. Di bagian belakangnya terdapat berbagai bangunan dan gudang yang juga dikelilingi oleh parit, pagar besi, dan tiang-tiang yang kokoh. Pada mulanya akan difungsikan sebagai kastil dan pusat perdagangan, di mana kemudian akan merangkap sebagai pusat pemerintahan dan merangkap sebagai tempat para pegawai kompeni. Pembangunan ini merupakan cikal bakal dari berdirinya kota dengan lambang sebilah pedang dan perisai yang dikenal dengan nama Batavia.
Kota Batavia selesai dibangun pada tahun 1650 menjadi markas VOC untuk wilayah India Timur. Sepanjang abad 16 hingga ke-17, Batavia dijadikan sebagai kota penting yang menjadi pusat perniagaan. Balai Kota Batavia atau yang sekarang disebut sebagai Gedung Museum Sejarah Jakarta, dahulunya di kawasan ini ramai dengan berbagai aktivitas pemerintah, seperti administrasi, pengadilan, hingga rumah tahanan. Gedung Balai Kota Batavia mengurus seluruh aset-aset kota pemerintahan. Gedung ini dibangun pada tahun 1707. Perkembangan kawasan ini cukup pesat dengan berdirinya rumah tinggal, toko, hingga perkantoran. Kawasan ini juga sempat menjadi niaga distrik bisnis tertua di Jakarta. Sepanjang kiri kanan Jalan Kali Besar adalah bangunan perusahaan, kantor, bahkan kedutaan besar. Beberapa simbol dan kejayaan masa lalu terlihat dari bangunan-bangunan tua yang masih kokoh hingga sampai saat sekarang ini. Demikian pemaparan materi tentang kota Batavia yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.